Priscilia merasa kasihan pada kakaknya, tapi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membantunya. Terkadang, Priscilia berpikir jika dia bisa memilih, dia akan berganti posisi dengan Putri Bramasta, sehingga Putri Bramasta bisa bangun dan bersatu kembali dengan suami dan putrinya. Tapi itu hanya dalam imajinasi Priscilia. Dia tidak bisa membantu apapun lagi, jadi dia hanya bisa melihat kakaknya merasa sedih. Di masa lalu, dalam ingatannya, kakak laki-lakinya yang dingin selalu terlihat jauh dan tidak ramah, seseorang yang tidak bisa diajak main-main. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi orang kuat yang dijunjung semua orang. Tidak ada apapun dalam hidup ini yang dapat membuatnya bingung. Hingga beberapa tahun yang lalu, Putri Bramasta tiba-tiba menghilang dari kehidupannya. Saat itu, Priscilia mengetahui bahwa kakaknya yang dingin itu bukanlah seorang dewa. Dia hanyalah manusia biasa, daging dan darah. Dia bisa terluka dan merasakan sakit juga. Ketika orang lain kesakitan, mereka akan memiliki seseorang di sisinya. Saat dia kesakitan, dia hanya bisa menjilat lukanya saja. Tidak ada yang bisa membantunya. Sebab sejak lama, sudah menjadi kebiasaannya menghidupi seluruh keluarga. Semua orang terbiasa dilindungi olehnya. Dan tidak ada yang bisa melindunginya. Ketika dia terluka, dia akan menyembunyikan lukanya dan tidak akan membiarkan siapapun mengkhawatirkannya. Setelah Priscilia mengirim putri kecil ke rumah sakit, dia tidak menemaninya ke bangsal karena dia takut dia akan terlalu sedih dan menangis jika melihat kakaknya. Kakaknya yang dingin sudah cukup sabar. Bagaimana dia bisa menimbulkan lebih banyak masalah baginya? Jadi dia berdiri di luar dan diam-diam menjaga mereka bertiga. Sejak dia masih kecil, kakaknya telah merawatnya. Ketika mereka besar nanti, dia masih merawatnya. Priscilia tidak pernah melakukan apapun untuknya. Jadi saat ini, dia ingin tinggal di sana dan menjaga keluarga beranggotakan 3 orang. Dia tidak bisa berbuat lebih banyak untuk mereka, setidaknya dia bisa membantu mereka menjaga perdamaian. Dia juga percaya bahwa kakak iparnya pasti akan merasakan kasih sayang kakaknya di sampingnya dan bangun. Seperti yang dikatakan dokter, otak Putri Bramasta masih bisa bereaksi terhadap rangsangan luar. Selama mereka rutin berbicara dengannya, cepat atau lambat dia bisa bangun. Meski itu hanya kemungkinan, Priscilia percaya kakak iparnya akan bangun. Dia yakin akan hal itu. Memikirkan hal ini, Priscilia bersandar di pintu dan mendengarkan suara-suara di bangsal dengan tenang. "Kamu kangen ibu ya?" Randy meletakkan putri kecil di samping ibunya dan duduk, lalu berkata, "Katakan pada ibu apa yang sebenarnya ingin kamu katakan." Meskipun dia tidak bisa menjawabmu, untuk saat ini, ayah yakin dia bisa mendengarmu. Randy selalu percaya bahwa meskipun Putri Bramasta belum bangun, dia bisa merasakan dan mendengarnya. Oleh karena itu, dia menghabiskan setiap hari bersama putri kecil di sisinya, menceritakan banyak kisah padanya. Dia yakin selama mereka bertahan, Putri Bramasta tidak akan tega membiarkan mereka bersedih lagi. Dia pasti akan berhasil. Dia telah menanggung 3 bulan tersulit. Dia pasti akan bangun dan bersamanya dan putri kecil mereka. "Bu, ayah bilang kamu sudah tidur selama 3 bulan, dan aku sudah bertambah tinggi. Ayah bilang kamu harus segera bangun, kalau tidak kamu tidak akan bisa menggendongku jika aku bertambah tinggi." Putri kecil ingat apa yang dikatakan ayahnya. Ayahnya memberitahunya bahwa dia adalah harta ibunya yang paling berharga. Selama dia menemani ibunya setiap hari, ibunya akan bangun. Dia mengusap matanya dan berkata, "Bu, aku tidak ingin menjadi anak tanpa ibu lagi. Cepat bangun." Saat dia berbicara, Randy memperhatikan dari sudut matanya bahwa jari di tangan kiri Putri Bramasta tampak bergerak sedikit. Namun, ketika dia melihat lebih dekat,
dia menyadari bahwa tangan itu masih diam, seolah itu hanya imajinasinya. Detak jantungnya kembali berat. Hanya dalam beberapa detik, ia merasa seperti kembali mengalami naik turunnya kehidupan. Randy berkata, "Sayang, apa yang kamu pelajari di TK hari ini?" Dia berpikir sejenak dan berkata, "Aku belajar tarian beruang kecil. Saat ibu bangun, aku akan menari agar ibu melihatnya." Dia berkata, "Putri ayah sangat pintar. Kamu menguasai tarian beruang kecil dengan sangat cepat. Ketika ibu bangun dan melihatmu sangat baik, dia akan sangat bahagia." Dia menjawab, "Aku juga mendapat teman baru." Randy menjawab berlebihan, "Wah, kamu mendapat teman baru. Laki-laki atau perempuan?" Putri kecil tidak suka berteman dengan anak-anak lain yang seumuran. Dia akan merasa anak-anak lain tidak tampan, atau dia akan berpikir bahwa anak-anak lain tidak secerdas dia. Jadi Randy benar-benar penasaran. Anaknya kecil, rambutnya pirang, dan dia terlihat seperti boneka. Inilah gambaran yang terpikir olehnya. Randy membayangkan seorang anak laki-laki kecil dengan rambut pirang dan kulit putih. Dia membelai kepalanya dan berkata, "Nah, suatu hari nanti, kamu akan tumbuh dewasa dan mengenal lebih banyak teman di masa depan. Tapi aku tidak ingin banyak teman, aku hanya ingin ibu dan kakak David." Sedangkan Kenzo, dia tidak ingin terlalu dekat dengannya. Saat ini, Kenzo sering datang ke rumah sakit sepulang sekolah. Dia akan duduk bersama mereka sebentar dan kemudian pulang bersama putri kecil. "Ibu mendengar keinginanmu, dan dia akan bangun." Randy mencubit wajah merah mudanya dan mengabaikan orang lain yang dia sebutkan. David, dia telah menghilang selama lebih dari setengah tahun, namun gadis kecil itu masih terobsesi dengannya. Randy tidak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak. Dalam hidup, rasa sakit yang paling besar adalah ketika kamu sangat merindukan seseorang. Tapi itu adalah rasa sakit yang rela ditanggung Randy. Merindukan seseorang, dan merasakan sakit di hati. Mungkin inilah yang membedakan manusia dan hewan. Itu membuktikan bahwa seseorang itu berdarah daging, bukan binatang berdarah dingin. Kapan Randy berhenti menjadi hewan yang tidak punya emosi dan berdarah dingin? Jika dia harus berpikir kembali, itu bukan setelah dia mendaftar pernikahannya dengan Putri Bramasta. Saat itulah dia melihatnya pertama kali. Beberapa hal yang kamu ingat seumur hidup. Terkadang itu cinta pada pandangan pertama. Mungkin hanya sekilas itu, suatu saat, dia selalu teringat akan gadis cantik dan keras kepala itu. Pertama kali dia melihat Putri Bramasta, saat itu adalah malam Natal. Pada hari itu, lagu-lagu gembira Natal terdengar di mana-mana. Melodinya begitu meriah sehingga banyak orang ikut bersenandung saat mendengarnya. Pada hari itu, ketika dia kembali ke Busan, dia awalnya berencana untuk mengakhiri hubungan yang tidak pernah ada. Dia selalu seperti ini. Dia tidak suka menunda-nunda apapun yang terjadi, dan dia tidak akan terikat oleh benang apapun. Namun, sebelum dia bisa mengakhiri hubungan itu secara langsung, sesuatu terjadi. Kakak perempuannya mempunyai seorang anak dari tunangan adik perempuannya, namun kedua keluarga memihak kakak perempuannya dan mengusir adik perempuannya. Dia tidak tahu apakah itu karena simpati atau perasaan lain, tapi ketika dia melihat Putri Bramasta yang berjaket tebal diusir dari rumah, dia meminta sopir untuk mengikutinya. Dia tidak pernah suka ikut campur dalam urusan orang lain, namun dia mengikutinya ke bar secara kebetulan dan melihat dia mabuk sendirian. Randy masih mengingat hari itu seperti baru kemarin. Putri Bramasta duduk sendirian di sudut, menenggak gelas demi gelas. Banyak mata jahat yang tertuju padanya, tapi dia tidak menyadari risikonya. Dia meminum alkohol seperti air. Di sebelahnya, ada dua pria sedang berdiskusi bersama-sama. Lihatlah gadis mabuk itu.
Dia mungkin baru saja dicampakkan oleh pacarnya. Laki-laki yang lain berkata, bagus sekali. Kita tidak punya teman perempuan. Kita bisa mengajaknya bermain bersama kita nanti. Lihat cewek itu. Dia dilahirkan untuk merayu pria. Biarkan aku pergi dulu. Biarkan aku menghangatkannya. Para lelaki itu menggosok-gosok tangan mereka, seolah-olah Putri Bramasta adalah makanan di piring mereka. Kenapa kamu harus pergi duluan? Terakhir kali kamu pergi duluan. Kali ini aku yang harus pergi. Pria lainnya berkata dengan tidak puas. Sebelumnya kamu memilih untuk membiarkanku pergi dulu, tapi sekarang karena gadis itu cantik, kamu mau pergi dulu? Tak satu pun dari mereka mau menyerah. Bagaimana kalau ayo pergi bersama? Orang itu disarankan lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.